Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Hubungan kasih sayang dalam kealahan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus 15 ayat 34. Alkitab Perjanjian Baru menunjukkan kedatangan Kristus ke dunia ini yang memberikan pandangan yang lebih jelas tentang Allah Tritunggal itu. Misalnya, Injil Yohanes menyingkapkan bahwa kealahan terdiri dari Allah Bapa, Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebuah kesatuan dari tiga pribadi kekal yang memiliki keunikan dan hubungan yang misterius. Misalnya, seperti kita lihat pada ayat inti di atas, ketika Kristus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menunjukkan bahwa Yesus menderita terasing dari Bapanya yang disebabkan oleh karena adanya dosa. Jadi dosalah yang telah merusak hubungan yang sebenarnya antara manusia dengan Allah. Kita bisa baca dalam Kejadian 3 ayat 6-10, Yesaya 59 ayat 2. Pada masa-masa terakhir dari hidupnya di dunia ini, Yesus telah menanggung semua dosa kita. Dalam mengambil dosa kita, dia mengambil tempat kita yang menunjukkan terganggunya hubungan kasih sayang antara Allah Bapa dan Yesus. Orang-orang berdosa tidak akan pernah mengerti apa arti kematian Yesus terhadap kealahan. Sejak kekekalan dia telah bersama Allah Bapa dan Allah Roh. Mereka hidup abadi dan mereka berdampingan di mana mereka saling memberi dan mengasihi dengan sempurna serta mutlak yang ada dalam kealahan. Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8. Berarti bahwa masing-masing hidup untuk yang lain sehingga mereka mengalami kesempurnaan dan kebahagiaan yang lengkap. Tidak ada jarak antara pribadi-pribadi dari Tuhan Tritunggal. Ketiganya adalah ilahi, namun mereka berbagi kuasa dan kualitas keilahian dalam organisasi manusia, memiliki otoritas final terpadu satu orang, presiden, raja, atau perdana menteri. Dalam kealahan, otoritas terakhir berada pada ketiganya. Sementara kealahan bukan satu pribadi, Tuhan adalah satu dalam tujuan, pikiran, dan karakter. Keesahan ini tidak melenyapkan kepribadian masing-masing sebab ada kepribadian yang berbeda dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun terpisahnya kepribadian dalam keilahian tidak menghancurkan persekutuan monoteistik di dalam kitab suci bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang esa. Sementara banyak yang tidak mudah mengerti akan prinsip Tuhan Tritunggal ini, namun kita dapat mengerti bahwa Tuhan adalah kasih dan kasih itu tidak harus dinyatakan. Pribadi-pribadi dari Tuhan yang saling mengasihi merupakan salah satu bukti dari prinsip Tritunggal, sebab kasih itu tidak bisa hidup dalam satu pribadi saja. Dengan memandangkan akan teladan kasihnya, maka kita pun akan dapat menghidupkan kasih itu kepada satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati.